Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Raja Ampat dikenal dunia sebagai surga terakhir bawah laut, tapi di balik keindahan yang menenangkan ini, ada masalah besar yang sedang meminta. Dari tekanan para wisata, ancaman eksploitasi alam, hingga kebijakan yang mengabaikan suara masyarakat adat tuh guys. Raja Ampat sedang berada di persimpangan antara kemajuan atau kehilangan. Dari semua polemik yang terjadi tentang tambang nikel ini, mungkin banyak dari kalian yang gak mengerti nih teman-teman. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat sana? Kenapa semua orang jadi ikutan bersuara? Oke, buat kalian tuh masih bingung, mungkin bakal gue bantu jelasin dengan bahasa yang gampang dan mungkin sedikit sudut pandang dari gue kali ya. Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan mari guys langsung aja kita bahas. Kalau dengar nama Raja Ampat, pasti yang kebayang tuh laut biru yang jernih, pulau-pulau yang cantik, dan surga bawah laut yang terkenal di dunia kan? Sayangnya sekarang, justru Raja Ampat lagi diincar nih guys sama tambang nikel. Proyek nikel yang lagi digencarkan sama pemerintah bikin banyak daerah jadi rusak, apalagi di Indonesia Timur tuh, mulai dari Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Padahal wilayah ini harusnya dilindungi karena kaya banget keanekaragaman hayatinya. Dan pulau-pulaunya tuh sebenarnya kecil-kecil guys, yang mana menurut aturan nggak boleh ditambang. Tapi kenyataannya apa? Perusahaan tambang tetap masuk lah. Bahkan menurut laporan dari Greenpeace, tambang ini sudah merusak lebih dari 500 hektar hutan dan tumbuhan alami. Yang lebih parahnya lagi guys, ada dugaan konflik kepentingan karena salah satu direksi perusahaannya itu ternyata adalah pejabat yang pernah ngurusin izin tambang di pemerintah. Triggernya sebenarnya kemarin sempat ada protes dari Greenpeace di Jakarta, di mana ada 4 pemuda dari Papua yang membentangkan spanduk di sebuah konferensi tambang. Gue udah pernah bahas sebenarnya, cuma gue kasih lihat lagi aja kali ya. Saya Raja Ampat, ya putri nikel top. Saya Raja Ampat, saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Setelah kejadian ini, mereka tuh sempat ditahan sama pihak kepolisian, tapi ya untungnya berujung dilepasin sih. Nah, berkat keberanian mereka ini, akhirnya jadi pemicu lah di internet, di mana mulai banyak orang yang aware kalau Papua itu lagi tidak baik-baik saja. Muncullah hashtag Save Raja Ampat. Warga adat dari 12 kampung di Papua pun juga ikut aksi damai ini sebenarnya, di mana mereka tuh minta tambangnya dihentikan dan alam Raja Ampat pun tolong diselamatkan. Ya, karena buat mereka, laut dan hutan itu bukan cuma pemandangan indah, tapi juga rumah dan sumber kehidupan. Setuju banget sih gue sama mereka. Soalnya Raja Ampat itu bukan cuma aset wisata doang kan? Mereka tuh gitu-gitu adalah jantung laut dunia loh, di mana rumah dari 75% spesies laut yang ada di dunia. Kalau kita nih cuma diem-diem aja, semua ekosistem yang ada di sana bakalan terancam guys. Pertanyaannya tapi begini deh, suara kita cukup kuat nggak buat melawan tambang-tambang ini? Soalnya kalau ngeliat di media sosial, isunya ini tuh bener-bener rusuh banget guys. Yang gue cukup kaget, warga Pulau Gak sendiri tuh yang lagi diomongin semua orang itu malah bilang kalau pulau mereka tuh baik-baik aja. Raja Ampat ini baik-baik saja dan kami ini anak-anak Raja Ampat, anak daerah Pulau Gak yang viral selama ini. Jadi perlu diketahui bahwa Gak itu aman-aman saja, aman saja. Tidak ada pencemaran. Tidak ada pencemaran apa-apa, kita pokoknya baik-baik saja, Nen. Aduh, pengen ngomong kasar tapi takut dosa sih gue guys. Mereka tuh bahkan bilang kalau laut mereka ini tetap biru di saat ada menteri yang datang ke sana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bagaimana kabar? Yo. Ini kamu terus bagaimana ini? Kami masih baik-baik saja Pak. Coba bikin baru. Langit kami biru. Laut kami biru. Ikan kami melimpah. Alam kami kaya terus. Fly for Greenpeace. Padahal kalau kita ngeliat dari Google Maps aja, kerusakan di sana jelas banget kelihatan loh. Kok bisa-bisanya mereka tuh bilang baik-baik aja ya? Lagian kalian masih nggak percaya? Lihat sendirilah perbandingan Pulau Gak di tahun 2018 dan di tahun 2025 ini. Jelas banget ada aktivitas tambang di sana kan? Tapi coba kita lihat dari dua sisinya deh guys. Mungkin masyarakat Gak yang tadi mendukung tambang buat ada di sana, mungkin merasa diuntungkan secara ekonomi. Mereka jadi punya penghasilan ataupun pekerjaan baru gitulah di sana. Tapi di sisi lain, para pegiat lingkungan tuh menilai aktivitas ini melanggar undang-undang tentang perlindungan pulau-pulau kecil. Namun, pemerintah lewat Kementerian ESDM sampai membela diri tuh guys dengan bilang kalau tambangnya ini tuh sudah sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Soalnya PT Gak
Technical yang merupakan anaknya usaha BUMN Antam juga katanya sudah mereklamasi sebagian lahan bekas tambangnya. Jadi gimana nih? Semuanya baik-baik aja? Apa kagak sebenarnya? Faktanya, izin tambang ini terbit sejak 2017 ya, di mana melibatkan perusahaan asing hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya melarang tambang di pulau kecil. Makanya, setelah rame di sosmed, per hari ini guys, pemerintah resmi mencabut sementara izin usaha tambang di Raja Ampat. Ya, semoga ini semua nggak sementara doang sih ya. Pokoknya guys, harus kita kawal teruslah kasusnya. Tapi yang cukup menarik setelah gue browsing-browsing nih guys, negara kita itu kan kaya akan sumber daya alamnya ya. Cuma kenapa pendapatan negaranya itu tetap 82%-nya dari pajak ya? Kemana dong hasil alam yang selama ini kita keruk? Kayaknya next time kita bahas seru kali ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.